Pernah nggak sih Anda merasa kita ini seolah-olah hidup di dunia yang sama, tapi baca buku panduan yang beda-beda? Padahal berita yang kita lihat itu sama persis. Nah, hari ini kita akan bedah kuncinya, hermeneutika. Tenang, ini bukan istilah filsafat yang jelimet dan jauh di sana. Justru sebaliknya, ini adalah, ya sebut saja seni untuk memahami, kenapa sih kita bisa memahami sesuatu dengan cara yang begitu beragam? Ini adalah seni membaca realitas itu sendiri. Coba deh kita pikirkan sejenak. Ada satu cuitan di media sosial, satu judul berita di portal online, atau satu pernyataan politik. Teksnya sama, kata-katanya sama persis, tapi coba lihat reaksinya. Wih, bisa beda banget. Ada yang marah, ada yang memuji, ada yang bingung, ada yang biasa aja. Kok bisa begitu? Nah, jawabannya ada pada cara kita menafsir. Dan itulah inti dari hermeneutika. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Biar kita benar-benar paham apa itu hermeneutika, kita perlu lihat pergeserannya yang luar biasa fundamental. Dulu, hermeneutika itu cuma dianggap sebagai sebuah alat. Tapi sekarang, ia menjadi cara kita memandang dunia itu sendiri. Sebuah pergeseran besar, dari sekedar metode tafsir menjadi sebuah paradigma zaman. Jadi, pada mulanya, hermeneutika itu ibaratnya kayak seperangkat perkakas. Bayangin aja seorang arkeolog bahasa yang tugasnya menggali satu makna asli, satu makna yang benar dari sebuah naskah kuno atau teks hukum. Tujuannya cuma satu, objektivitas, mencari makna tunggal yang katanya tersembunyi di dalam teks itu. Dan pergeserannya kelihatan jelas banget di sini. Dari yang tadinya kaku jadi lebih cair. Dulu tujuannya adalah mencari satu makna asli yang statis. Sekarang kita sadar bahwa makna itu lahir dari sebuah dialog yang dinamis. Kita sebagai pembaca atau pengamat bukan lagi cuma penerima pasif yang manggut-manggut aja. Bukan. Kita adalah co-creator, mitra aktif dalam menciptakan makna. Dan yang paling penting, ini nggak cuma berlaku pas kita baca buku, tapi di seluruh pengalaman hidup kita. Nah, pergeseran paradigma tadi membawa kita ke sebuah kesimpulan yang wow, radikal sekaligus sangat mendasar. Di bagian kedua ini, kita akan masuk ke ide paling transformatif dari hermeneutika, bahwa menafsir itu bukan sesuatu yang kita lakukan sesekali, tapi menafsir adalah kondisi dasar dari keberadaan kita. Hidup itu sendiri adalah menafsir. Ini dia poin kuncinya. Kita tidak melakukan tafsir, kita adalah penafsir. Ini beda ya. Ini bukan kayak kita pakai kacamata sesekali pas mau baca, ini lebih mirip kayak bernapas. Dari kita buka mata di pagi hari, sampai kita tidur lagi di malam hari, kita itu terus-menerus tanpa henti menafsirkan dunia di sekitar kita. Keberadaan kita ya adalah satu proses interpretasi yang gak pernah selesai. Coba deh perhatikan kehidupan sehari-hari. Anda kan gak cuma baca kata-kata di pesan WhatsApp, tapi Anda menafsirkan niat di baliknya. Ini nyindir atau serius ya? Anda nggak cuma lihat wajah rekan kerja, tapi Anda membaca. Apakah dia lagi stres atau lagi senang? Semua ini dari ngertiin iklan, merasakan atmosfer rapat yang tegang, sampai sekedar scrolling media sosial, itu semua adalah tindakan hermeneutis. Oke, kalau hidup adalah menafsir, terus gimana prosesnya? Gimana caranya makna itu bisa muncul? Nah, jawabannya ada di bagian ketiga ini. Jadi, prosesnya itu bukan transmisi satu arah kayak guru ke murid. Bukan. Ini lebih mirip sebuah dialog, sebuah tarian yang dinamis antara teks di luar sana dan diri kita sebagai pembacanya. Kutipan ini menurut saya brilian banget dalam menggambarkan idenya. Makna itu bukan harta karun yang terkubur di dalam teks, nunggu buat ditemukan. Bukan, makna itu sebuah peristiwa. Ia muncul, ia lahir, pada saat kesadaran kita bertemu dengan sebuah teks atau sebuah fenomena. Prosesnya bisa kita urai jadi beberapa langkah nih. Pertama, kita itu nggak pernah datang dengan kepala kosong. Kita selalu bawa yang namanya prapemahaman. Semua pengalaman, nilai, bahkan bias kita. Sebut saja ini cakrawala kita. Lalu kita bertemu dengan teks, bisa buku, film, atau bahkan obrolan yang juga punya cakrawalanya sendiri. Nah, momen ajaib pemahaman itu terjadi saat dua cakrawala ini bertemu dan melebur. Hasilnya, bukan pemahaman objektif yang tunggal, tapi sebuah makna baru yang unik. Hasil sintesis antara dunia kita dan dunia si teks. Oke, jadi kita sepakat ya, makna itu cair, dinamis, dan lahir dari dialog. Terus apa dampaknya buat kita? Wah, ternyata besar sekali. Cara pandang ini bukan cuma mengubah cara kita mikir tentang pengetahuan, tapi juga cara kita hidup. Di bagian keempat ini, kita akan lihat gimana hermeneutika menyentuh ranah etika dan juga estetika. Begini,
Kalau nggak ada satu tafsir tunggal yang paling benar dan absolut, maka muncul sebuah tanggung jawab etis bagi kita, yaitu etika untuk selalu bersedia mendengarkan. Etika untuk mengakui kalau cakrawala pemahaman kita itu terbatas, dan untuk mau terlibat dalam dialog yang tulus dengan perspektif lain. Ini semacam etika kerendahan hati intelektual. Selain etika, hermeneutika juga membuka cara baru untuk mengetahui sesuatu. Pemahaman yang paling dalam itu kadang-kadang nggak datang dari rumus atau logika, tapi justru dari pengalaman estetis. Coba bayangkan, saat kita dengerin lagu dan tiba-tiba merasa paham banget sama kesedihan atau kebahagiaan di dalamnya, atau saat kita lihat lukisan dan langsung nangkep sebuah gagasan tanpa perlu kata-kata. Itu adalah bentuk pemahaman yang sama validnya. Keindahan dalam hal ini menjadi jalan lain menuju kebenaran. Nah, setelah kita ngobrolin teori, etika, dan estetika, yuk kita tarik semua konsep ini ke medan pertempuran yang sesungguhnya, era digital. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat betapa relevannya hermeneutika dalam membantu kita navigasi lautan informasi dan juga disinformasi yang kita hadapi setiap hari. Mari kita pakai studi kasus yang konkret. Bayangkan ada sebuah tweet yang sedikit kontroversial. Teksnya cuma satu itu, tapi lihat deh bagaimana pra-pemahaman yang beda-beda melahirkan makna yang beda-beda juga. Buat pendukungnya yang punya pengalaman positif, tweet itu dibaca sebagai kritik yang membangun. Buat penentangnya yang ideologinya beda, itu jadi serangan personal. Buat yang netral, yang nggak punya konteks kuat, ya itu cuma opini provokatif. Teksnya sama persis loh, tapi peleburan cakrawala menghasilkan 3 makna yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi gimana proses ini terjadi pada kita semua setiap saat. Terus apa dong yang harus kita lakukan kalau kita berhadapan dengan tafsir yang sudah kaku atau usang? Nah, disinilah ide seperti dekonstruksi itu jadi penting. Tujuannya itu bukan untuk menghancurkan makna, justru sebaliknya, untuk membongkar lapisan-lapisan tafsir yang sudah mengeras biar makna intinya bisa bernafas lagi. Ini adalah cara untuk menjaga sebuah gagasan tetap hidup, tetap relevan, dan membiarkannya terus berdialog dengan zaman yang terus berubah. Akhirnya, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Di tengah dunia di mana setiap orang punya cakrawalanya sendiri, yang makin diperkuat oleh gelembung informasi digital atau echo chamber, gimana caranya kita bisa membangun jembatan pemahaman bersama? Hermeneutika memang nggak menawarkan jawaban yang gampang, tapi ia memberi kita titik awal yang sangat penting, kesadaran bahwa memahami adalah sebuah dialog, sebuah seni, dan sebuah tanggung jawab etis. Jadi, apa langkah pertama Anda dalam memulai dialog itu?